Halo, aku Muhammad Ainur Fadil, mahasiswa BINUS Online eh, dari jurusan Computer Science. Nah, untuk kali ini saya akan membuat sebuah video wawancara untuk materi karakter budi kewarganegaraan yang judul judul dari proposal saya yakni persepsi pekerja pada sektor pendidikan terhadap stabilitas lapangan kerja di tengah ketidakpastian ekonomi global, yang mana ini adalah hasil eh, dari SDGs poin poin 8 poin 8 yakni tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Mengenai metadatanya untuk yang lebih terperinci yakni dari poin 8.5.2 tentang tingkat pengangguran terbuka. Untuk video kali ini saya akan mewawancari oleh seorang guru dan juga dia seorang PNS di sebuah lembaga formal di sekolah MTS di bawah MTS negeri di bawah naungan Kementerian Agama. Ah, oke, selamat sore. Kita mulai saja untuk wawancara kali ini yang akan membawakan topik yakni persepsi pekerja pada sektor pendidikan terhadap stabilitas lapangan kerja di tengah ketidakpastian ekonomi global. Nah, ini akan selaras dengan poin 8 SDGs yakni pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini kita untuk kali ini wawancara narasumber yang pertama. Narasumber kali ini adalah Bapak Solahur Robani. Bisa diperkenalkan, Pak, eh, data dirinya Ya, Bapak ini. selamat pagi Pak Fadil. Sebelumnya perkenalkan saya Solan Robbani, seorang guru seni budaya di Madrasah Sanawiyah Negeri 6 Malang, tepatnya di Kepanjen Kabupaten Malang. Saya merupakan CPNS sekarang, kondisinya yang insya Allah bulan depan J-nya gugur atau bisa disebut dengan pegawai tetap pegawai PNS, pegawai ASN. Hmm, Siapa lagi mungkin? Oh, umur. umur ya, umur sekarang Alhamdulillah sekarang saya berumur 25 tahun. 25 tahun. Oke. 25 tahun. Baik, baik, baik. Jadi sudah apa ya? Sudah quarter life crisis. Quarter life crisis, melewati quarter life crisis. Karena isu-isu sekarang kan lagi apa ya? Situasi ekonomi sekarang lagi benar-benar memanas. Jadi kayaknya untuk generasi-generasi kita nih yang di umur 25 tahunan ini sangat-sangat berdampak ya. Karena apa ya? Kita mengalami kecemasan dan sebagainya karena ketidakpastian lapangan pekerjaan, yang mana mungkin lulusan lulusan kuliah yang di tahun sekarang mungkin dia umur di 20-an 21 akan sulit kayaknya mencari lapangan pekerjaan yang layak di tengah kondisi yang sekarang ini. Oke, mungkin kita langsung saja untuk pembahasan kali ini. Mungkin mulai dari pertanyaan pertama, yakni eh dari pekerjaan Bapak Solahur sekarang itu sejauh mana eh, Bapak ini memperhatikan isu ekonomi global. Ya, salah satunya contohnya inflasi, fluktuasi nilai tukar, dan ketegangan geopolitik ya yang lagi memanas, yang contohnya itu di kasus perang Amerika dan Irak, dan Israel juga. Apakah Anda merasa hal tersebut itu memiliki dampak langsung pada operasional institusi pendidikan di tempat Anda bekerja? Dan ini di MTSN Malang 6. 6 ya, di Kepanjen. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Fadil. Mengenai dampak ekonomi global tentang keputusan institusi dalam
apa ya namanya, daya beli institusi gitu ya. Oke, ini. Jadi kalau di madrasah sendiri yang terasa adalah ketika daya belinya tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada. Contohnya saya sendirian mengajar di seni budaya, seni rupa juga desain grafis. Ketika saya sebagai pengajar dan guru seni budaya lain membutuhkan alat-alat operasional seperti mungkin alat-alat warna saja atau mungkin kanvas atau yang lain. Yang sebenarnya peralatan operasional itu ketika memang menurut saya madrasah saya ini cukup besar ya dengan biaya SPP yang lumayan tinggi juga. Yang seharusnya biaya operasional belajar itu dibebankan ke madrasah, jadinya tidak bisa. Jadinya beban biaya untuk operasional belajar itu dibebankan ke siswa lagi. Jadi untuk beli bahan-bahan kesenian dan lain sebagainya itu dibebankan kepada siswa. Tetapi nggak semuanya ke siswa, ada beberapa biaya operasional yang kita membelikan, atau kalau di kami yang kebanyakan yang bisa dibelikan madrasah itu contohnya ketika di madrasah kami butuh tampilan tari atau band yang dimana membutuhkan menyewa kostum dan juga make up. Nah itu seperti itu masih bisa disubsidi madrasah karena memang kebutuhan madrasah untuk menjamu tamu yang akan datang di madrasah. Setelah itu, tapi untuk masalah operasional kayak di kelas butuh contoh kayak di kelas saya ingin di kelas desain grafis itu karena lab komputernya pakai laptop bukan pakai komputer, jadinya tidak ada mouse untuk praktek desain grafis, jadinya siswa itu agak kesulitan. Pada saat itu kan saya mencoba proposal untuk minta mouse, minimal mouse lah. Pada awalnya saya mau minta pentab, tapi sepertinya agak susah, jadinya saya minta mouse. Sampai sekarang pun itu masih belum bisa. Jadinya dibebankan ke siswa membawa mouse sendiri dari rumah kayak gitu. Oh, jadi mencari cara-cara buat mengakalinya kayak gitu. Karena tidak bisa dibebankan ke madrasah. Oh, karena ini ya, udah terimbas ke efisiensi juga ya, karena kayak pengajuan pengadaan pun dipersulit dari bisa dibilang yayasan ya, atau dari kalau sekolah negeri itu dia bentuknya dari langsung dari APB belanja, anggaran belanja. anggaran belanja ya. Dan kalau di Kementerian Agama itu ikut namanya dana DIPA. I see. DIPA dan juga Pemerintah. Jadi tidak bisa dibebankan ke situ. Oh, berarti siswa nggak bisa dibebankan ke dana operasional yang dari sekolah, tapi ketika ada pengadaan yang sifatnya lebih ke mungkin fasilitas yang murid pakai, jadinya pakai dananya mereka, yang mana tetap uangnya dari ini ya, dari siswa ya. Tapi ya belanjanya ya bukan jadi milik madrasah, jadinya punyanya milik siswa. Oh, jadi personal ya, dari alat personal. Ya. Oke. Baik. Nah, kemudian nih, kira-kira kebijakan anggaran. Nih, masalah kebijakan anggaran ya, fasilitas yang ada di sekolah mengalami perubahan yang signifikan berarti ya, sebagai respon terhadap kondisi ekonomi nasional yang tidak stabil belakangan ini. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, jadi karena mungkin pendidikan bukan menjadi prioritas utama karena di anggaran. Karena persepsi Jadinya, ini ya, persepsi skala prioritasnya dari nasional sekarang itu udah bergeser kan ya. Iya.
apalagi kan kita di madrasah itu ikut Kementerian Agama, berbeda dengan SMP negeri dan juga SMA negeri, yang dimana mereka mendapatkan bantu alat-alat elektronik yang lumayan banyak tuh kayak TV digital tuh yang buat presentasi, dapat laptop dan juga komputer juga kalau di SMP maupun SMA dan SMK. Di kami tidak, Tidak. benar-benar tidak ada kayak gitu. Oh, berarti untuk pengadaan kayak gitu-gitu, uh, uh, gimana dapatnya kalau misalkan kan itu tetap kayak fasilitas yang harus sekolah apa namanya sekolah sediakan ya untuk kegiatan belajar mengajar ya. Ya, Jadi menunggu anggaran. Ketika ketika tahun ini diajukan berarti ya menunggu anggarannya turun di tahun depan. oh memang kak Kan kalau di Kemendikbudristek kan memang program kementeriannya kan. oh Kalau di kita kan Menteri Agama fokusnya tidak hanya di sekolah saja kan. Jadi fokusnya banyak urusannya, tidak di madrasah saja. I see, I see, I see. Tetap walaupun meskipun masih ada ya instrumen untuk pengadaan barang eh di Ada, di sekolah walaupun tidak segede yang sebelum-sebelumnya karena sekarang perubahan skala prioritas di ya. kebijakan pemerintah tentunya kan. Oke, oke, Nah, oke. Baik. Nah, mungkin terus lanjut nih. Menurut Bapak nih, apakah sektor pendidikan di Indonesia saat ini masih bisa dianggap sebagai mungkin bisa dikatakan safe haven ya, atau yang sektor yang aman karena dulunya mungkin oh orang-orang dulu itu kalau kalau jadi guru itu udah aman lah PNS guru apalagi PNS gitu kan udah gak dapat tunjangan sampai hari tua yang mana itu wah udah aman lah mereka itu kan dibandingkan sektor industri lainnya dalam menghadapi krisis global ini. Kira-kira mengapa juga? oke, mengenai posisi sebagai ASN. Hmm. Kalau ASN jenisnya ada banyak ya. Hmm. Ada ASN kementerian, ada ASN lembaga, ada ASN daerah, Hmm. atau ASN daerah provinsi atau daerah kabupaten kayak gitu. Hmm. Nah, menurut saya kalau ASN yang kebetulan di Kementerian Agama ini kan masuknya ikut ASN kementerian. Menurut saya ini masih tergolong aman. Tergolong Karena aman. karena memang eh, anggaran biaya untuk apa menggaji pegawai kementerian itu bukan berdasarkan apa namanya pendapatan daerah atau pendapatan provinsi maupun pendapatan kabupaten, tapi lebih lebih ke pendapatan negara. Jadi kalau ada isu-isu mengenai keterlambatan gaji, keterlambatan apa lagi ya, penundaan, rapelan seperti itu jarang terdengar di ASN kementerian seperti itu. Lalu apalagi ya untuk di ASN sendiri kan untuk pemutusan hubungan kerja kan tidak se apa ya namanya memang tidak serawan itu. Seandainya terjadi apa namanya memang di kementeriannya di di merger nih atau di merger dengan kementerian lain atau kementeriannya mau ditutup atau tidak apa namanya tidak ada lagi Kementerian Agama kayak gitu ya. Nah, pegawainya kemungkinan besar kalau di apa namanya uh, di aturan itu pegawainya bisa dimutasi ke kementerian yang lain sesuai dengan tupoksinya. Seandainya aku di Kementerian Agama kan tupoksiku sebagai guru, sedangkan guru itu tidak hanya di Kementerian Agama aja, ada di Kemendikbudristek, di Kemenristek dan mana lagi Oh, I see. satu tahun. Nah, Masih banyak. kemungkinan seandainya Kementerian Agama itu ditutup,
masih bisa dimutasi ke kementerian yang lain kayak gitu. Oh, I see. Masih ada jaminan lah ya mengenai Ya, stabilitas karir lah ya. Karena ataupun misalkan ada apa namanya penutupan kementerian nih, kayaknya kayaknya sih tidak mungkin. Kayaknya sih tidak mungkin, tapi misalkan kalau ketutup tiba-tiba ditutup atau di stop kementeriannya, ya kayak bisa dipindah ke kementerian yang ke kementerian yang lain, yang mana itu masih tetap tupoksinya yang sama. Kalau misalkan nih, kan kan otomatis setauku kan kalau ASN ini kan berarti berdasarkan formasi kan ya. Kalau misalkan ya penuh gitu gimana? Kalau ada apa namanya situasi misalkan menemukan skenario kayak seperti itu. Kalau ini oke, kementerian kita bubarkan untuk tahun ini. Terus tiba-tiba oke, kan otomatis dipindah ke kementerian lain. Nah, kementerian lain ini apa namanya penuh nih secara SDM-nya sudah penuh. Kira-kira apa masih tetap tetap di apa masih tetap statusnya jadi tetap ASN walaupun berarti kan nggak ada tugas kan ya, nggak ada tugas di tempat yang karena tidak adanya formasi penuh semua, atau ya bakal bakal ada kemungkinan diberhentikan gitu. nah kalau itu aku kurang tahu ya, tapi Mm-mm. kalau guru kan namanya itu pegawai fungsional. Ada cara untuk merubah apa namanya ya, perubahan menjadi pegawai jenis yang lain. Jadi di ASN itu struktural, fungsional, dan juga pegawai pelaksana. Mhm. Nah, kalau yang struktural itu yang merencanakan, kayak lebih ke berencana kurikulum, berencana dan lain sebagainya kayak gitu, kayak di kantor gitu kan. Kalau fungsional kan yang lebih yang apa namanya, yang punya peran melayani, ketemu langsung sama masyarakat kayak gitu. Oh, Kalau baik. pelaksana itu lebih apa ya? Biasanya pelaksana itu yang lulusan SMA, yang dia jabatannya jabatan fungsional kayak gitu. Mhm, mhm, mhm. Contohnya kayak sipir, sipir penjara, terus satpam Oh, madrasah kayak gitu banyak banyak dan posisi lain ya. sebagainya. Baik, baik, baik. Oh, begitu. Ketika ketika ASN fungsional derajatnya tidak ada kekosongan di jabatan fungsional lain, tapi ada kekosongan itu ada di jabatan struktural. Nah itu ada ujiannya, namanya apa ya ujiannya? Pokoknya ada nama ujiannya, ada tesnya untuk berpindah karir kayak gitu. Eh, Berarti itu secara Tidak secara lalu menjadi guru. secara apa kayak bidangnya tuh udah berbeda berarti ya. Walaupun field Ya, eh, ya tapi kan masih ya. masih masih bisa dalam satu cakupan kayak seandainya kayak aku guru gitu ya, masih bisa kalau mau pindah ke struktural nanti ada namanya apa namanya bidang pendidikan madrasah yang mengurusi tentang kurikulum, tentang apa namanya pendidikan karakter siswa yang bagian perencananya kayak gitu, I bukan see. pelaksananya. Lebih ke manajerial ya maksudnya Ya, dari posisinya. Kalau kalau ya, kalau guru kan berarti kan hitungannya kayak pelaksana gitu kan tetap ya. Nah, tapi uh, untuk mengatur dari sebuah sistem ya kayak kurikulum dan mungkin waka dan sebagainya, berarti itu ada tesnya sendiri untuk bisa masuk ke situ. Itu ya. benar Oke, kayak gitu. oke. Tapi ya kayak gitu. Seandainya jabatan fungsional pun ada dua kalau nggak salah, ada jabatan fungsional umum sama jabatan fungsional khusus. Dan itu nanti kalau seandainya mau memang nanti ternyata ada kekosongan di jabatan fungsional umum atau fungsional khusus, nanti ada tesnya kayak gitu kalau mau pindah. Oh, heeh. Oh, oke, oke, oke.
masih ada pembagian-pembagian, masih kayak jenjang karirnya itu Ya, nggak bikin khawatir lah ya, karena masih banyak alternatif-alternatif yang masih bisa dipakai dengan mm-mm. status yang mungkin sudah ya, dengan status yang sudah didapat yakni ASN. Secara otomatis nggak serta-merta langsung dapat, oh kamu, Iya, pokoknya karena ada pokoknya isu, negara, kayak pokoknya sekarang geopolitik yang lagi panas nih, kayak kita akan memangkas pegawai-pegawai kita. Ternyata enggak ya, karena sudah tertuang di peraturan, memang nggak bisa langsung pemutusan kontrak secara sepihak gitu kan ya. iya, Oke. pokoknya negaranya nggak bubar. Hmm. Masuk akal. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Kira-kira nih, dalam dalam 1 tahun terakhir, berarti kalau boleh tahu, berarti udah berapa lama sekarang ngajarnya ya, secara Bulan statusnya? depan setahun. Bulan depan setahun. Oh, udah hampir 1 tahun ya. Oke, mungkin ini masih masih relevan untuk pertanyaan ini. Kira-kira dalam 1 tahun terakhir, ya walaupun genap 1 tahun, pernahkah Anda merasa khawatir akan kehilangan pekerjaan atau mengalami pengurangan jam kerja karena alasan efisiensi institusi? Karena ya isu-isu yang lagi panas sekarang sih. Kira-kira ada nggak Oke. kekhawatiran? Oke, kalau masalah tentang pemberhentian kerja itu sepertinya hampir, karena memang tentang ASN yang memang cukup apa namanya, cukup kompleks tentang pemberhentian kerja ASN. Tetapi karena memang di tahun terakhir ini kan posisiku sebagai CPNS, yang dimana memang dalam penilaian evaluasi kinerja tiap 3 bulan sekali yang disebut dengan SKP, sasaran kinerja pegawai, yang nantinya atasan akan menilai aku tiap 3 bulan sekali mengenai uh, kinerja sebagai guru. Itu memang biasanya muncul kekhawatiran tentang evaluasi apa yang akan muncul di triwulan ini dan triwulan berikutnya. Tapi alhamdulillahnya di setahun terakhir, alhamdulillah bisa survive, bisa survive mengenai evaluasi kinerja di tiap bulannya. Selain itu, mengenai pengurangan jam mengajar ya contohnya. Mengenai jam mengajar itu untuk CPNS, apalagi yang masih belum sertifikasi, itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh karena jam mengajar itu berdampaknya kepada tunjangan profesi guru atau TPG, yang dimana TPG itu dibayarkan ketika seorang guru itu mengajar minimal 24 jam pelajaran per minggu. 24 jam pelajaran per minggu. Ketika guru tidak sampai 24 JP per minggunya, pembayaran TPG-nya tidak dibayarkan untuk Oh. bulan itu. Jadi seperti itu. Seandainya bulan depan sudah memenuhi 24 JP, ya bisa dibayarkan. Nah, untuk CPNS yang belum sertifikasi sebenarnya itu tidak terlalu berpengaruh mengenai jumlah jam mengajarnya. Lalu apalagi? Lalu untuk untuk di CPNS sendiri ada namanya latsar atau pelatihan dasar, di mana CPNS CPNS itu disuruh untuk melakukan inovasi-inovasi yang bisa bermanfaat bagi institusinya. Nanti ada laporannya kayak skripsi gitu. Nah, Oh. yang digunakan sebagai bahan apakah CPNS ini layak untuk diangkat sebagai PNS. Apakah dia bisa meningkatkan taraf institusinya atau mengefisiensikan sebuah program dan lain sebagainya. Oh, tetap ini ya, Yaitu walau apa namanya? Tapi dampaknya dari itu, dari apa namanya? Dampak latsar. dampak dari latsar itu, atau dari evaluasi itu,
apakah berpengaruh dari segi kelancaran karir nih? Kalau Latsar memang berpengaruh apabila tidak mendapatkan sertifikat Latsar, tidak bisa diangkat menjadi PNS sehingga ya karirnya berhenti di CPNS. Oh, berarti di Atau awal-awal ya? kemungkinan Heeh. ya kemungkinan besar dia harus mengulang Latsar dengan biaya sendiri atau diberhentikan sebagai CPNS. Oh, Tapi sebabnya agak tidak mungkin dia harus mengulangi Latsar kemungkinan besar. masih ini ya, masih benar-benar safe zone ya? Iya, Walaupun apa namanya? tapi kemarin di angkatan Latsar itu bukan diberhentikan, tapi karena CPNS-nya ada apa namanya ada riwayat sakit, jadi tidak bisa mengikuti Latsar, Mm-mm. jadi dia memilih mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Mengundurkan diri Oh, di CPNS karena dia pokoknya waktu CPNS itu sering sering ke rumah sakit gitu, sering apa namanya, sering oh rawat bolak-balik rumah sakit inap. rawat inap ya. Eh, Oh, oke. Jadi Oh, dia lebih memilih itu. Jadi kalau di ASN sendiri memang kecil sih kalau diberhentikan karena madrasahnya kehabisan dana kayak gitu kayaknya enggak. karena masih disupport ini kan, masih disupport dari Ya. pemerintahan juga kan. Kehabisan dana untuk operasional pun sangat tidak mungkin karena ini sekolah Mm, negeri, bukan karena beda-beda ceritanya kalau sekolah swasta ya. benar. Oke oke oke. Masuk masuk. Nah, lanjut nih. Bagaimana nih ketika memaknai efisiensi atau restrukturisasi mungkin ya yang uh, dilakukan karena ada perubahan dari sistem pemerintahan juga yang sering muncul akibat krisis ekonomi dalam konteks profesi Anda sebagai tenaga pendidik. Hmm, efisiensi. Ya seperti yang saya sampaikan tadi. Jadinya memaknai efisiensi ini menjadi apa ya tantangan oleh jadinya Tantangan. saya Jadi ini ya, jadi jadinya mungkin sebuah hambatan juga dengan ya. jadinya dengan bagaimana dengan anggaran yang kecil kita bisa menyampaikan apa pembelajaran yang relevan saat ini kayak lebih ke tujuan pembelajarannya nyampe terus apalagi sekarang kan ada itu apa namanya pendidikan profil pelajar dimensi profil Mm-mm, lulusan yang dikemas dalam bentuk kurikuler mm-mm. yang luarannya harus membentuk karakter siswa kayak gitu jadinya dengan biaya seminim mungkin itu bagaimana program itu bisa tersampaikan dengan siswa dan tercapai kayak gitu. Sangat Jadi bagaimana berpengaruh ya. anggaran itu enggak iya, anggaran itu bukan untuk pengadaan tapi bagaimana program itu tanpa adanya anggaran bisa Tetap jalan. tercapai. Tetap Mustahil jalan. nggak sih? Tapi kira-kira mustahil nggak sih? Maksudku itu karena harusnya anggarannya segini. Terus ada pemangkasan, otomatis kan secara apa namanya operasionalnya pun juga akan terhambat juga harusnya kan. Tapi mau nggak mau mungkin ada yang dikorbankan jadinya. Ya, ya gitu apa namanya akhirnya keputusannya adalah dalam bentuk subsidi seandainya anggaran yang dibutuhkan 2 juta kayak gitu ya madrasah cuma bisa mengcover 1 juta kayak gitu Uh, setiap program 1 juta. jadi ya, selebihnya ya dikembalikan ke siswa tapi di semester ini alhamdulillah program pendidikan karakternya bukan dalam bentuk apa luaran karya fisik jadi Mm-mm, kemarin idenya adalah membuat senam senam irama yang nantinya akan diimplementasikan tiap hari Jumat. Nanti tiap kelas itu akan memimpin memimpin senam kayak gitu. Jadi kan ada 10 kelas nanti dia tiap tiap hari Jumat memimpin senam. Jadinya yes pinter-pinternya koordinator kegiatannya membuat program sih yang minim biaya.
Oke, oke, oke. Baik, baik. Nah, selanjutnya nih, eh, apakah ada kebijakan institusi Anda yang sekarang Anda tempati itu membuat Anda merasa posisi sekarang ini menjadi lebih rentan dibandingkan karena ini tahun-tahun tahun pertama ya. Apakah masih masih kayak rentan nggak sih mungkin di tahun ini gitu secara dibanding kayak mungkin mungkin ada bocoran dari senior senior dari apa namanya di tahun-tahun sebelumnya itu kayaknya masih aman-aman aja, tapi untuk di tahun ini tuh kayaknya rentan banget nih dari flow kerjanya kita gitu. Misalkan ada pembicara-pembicara gitu dari teman-temannya Mas Solahur, Pak Solahur kok Mas Solahur. Sebenarnya kalau merasa rentan ini kalau cerita-cerita dari teman-teman yang lebih senior mungkin yang sudah lama di situ itu tergantung kepala madrasahnya. Woi, Seketat apa beliau oh, gila dari seperti ini apa ya, dari kita. atasan ya. Faktor Iya dari benar. atasan ya. Nah, kebetulan yang sekarang ini memang fokusnya adalah bagaimana madrasah MTSN Malang ini program unggulannya kan itu internasional Cambridge Class Program. Mm-mm. Jadinya jadinya ya itu yang menjadi uh, penekanan guru-gurunya harus bisa bahasa Inggris, guru-gurunya harus kompeten dalam mengimplementasikan kurikulum Cambridge di kelas internasional kayak gitu. Tapi Ya, ya. kalau dari cerita-cerita yang dulu itu sampai bagaimana apa tekanan guru itu bagaimana madrasah ini bisa terkenal kayak gitu. Bagaimana contohnya tiap bulan madrasah ini harus masuk koran kayak gitu. Tekanannya itu sampai seperti itu. Cukup banyak ini Kalau ya yang dulu tuntutan ya. tentunya yang sekarang enggak. Tentunya yang sekarang alhamdulillah tidak seketat itu. I see. Masih apakah secara tuntutan itu sama dengan kayak sekolah lain? Apa cuman eh, itu tergantung dari setiap sekolah masing-masing gitu kan? Kalau tuntutan ya apa ya? Kalau Atau jadi memang itu kalau programnya di programnya madrasah kementerian itu gitu? menuntutnya jadi kepala madrasah membuat SK, membuat Mm-mm. SK. Ya nama-nama orang yang ada di dalam SK itu ya yaitu yang melaksanakan tugas namanya itu direktif pimpinan. Jadi Mm-mm. nanti jadi yang ada di nama itu ya harus membuat proposal, harus melaksanakan dan membuat laporannya. Contohnya yang kemarin kegiatan pelatihan bahasa Inggris. Mm-mm. Nah, bagaimana pelatihan itu bisa mengembangkan kompetensiku dalam tentang kurikulum Cambridge itu yang nantinya akan dipraktekkan di kelas kayak gitu. I see. Nanti kan kemarin habis pelatihan, berarti nanti bikin laporan, oh sudah dilaksanakan di dalam kelas kayak gitu. Baik, baik, baik. Ngasih tekanan, berarti kayak kerentanan ini malah eh, faktornya itu dari sebuah kepemimpinan di institusi tersebut kan ya, bukan faktor dari eksternal. Benar, Kalau eksternal kayaknya benar. karena ini adalah sebuah instansi dari negara, sayangnya nggak terlalu kayak gimana karena institusi ngikutin aja program dari pemerintah gitu kan. Ya. Oke. Tapi tiap kepala madrasah itu pasti punya program unggulan masing-masing, Oh, punya apa visi sendiri-sendiri yang biasanya juga beda sama dari pemerintah. I see, I see, I see. Oh, tetap ya, tetap kembali lagi ke pimpinannya aja ya. Berarti antara antah ini sekolahnya pakai ya instansinya bakal lancar, berarti tergantung dari sekolahnya. Terus misalkan ada banyak tekanan, Pak, oh aku merasa nggak enjoy kerja di sini karena kepala sekolahnya banyak tuntutan, itu masih bisa aja gitu kan. Iya, untungnya apa apa namanya di madrasah satu ini masih bisa apa namanya
gitu di SK sekarang aku jadi koordinator saudara HUT contoh yang kemarin itu ya. Nah, di next time kan ada pasti madrasah itu pasti kan ada acara agenda tahunan yang pasti diulang terus menerus kan kayak ujian semester, kayak wisuda, terus skal dan lain-lain itu pasti agendanya pasti diulang terus kan, perulangan tiap tahun itu pasti berulang. Nah itu untungnya di masa ini tidak apa ya, tidak seandainya aku dapat kode kalau seandainya aku ini ternyata koordinator acara ini. Nah itu aku masih bisa mengajukan banding. Kayak, oh kemarin kan aku udah jadi koordinator, seharusnya kan yang gantian, yang lain kayak gitu. Itu masih bisa mengajukan banding. Masih bisa lah ya, kayak aku merasa Masih ada ya kayak merasa nego-negonya. misalkan Kayak kemarin itu waktu bulan Desember itu kan aku ada acara di Surabaya. Pada saat itu aku diberi tugas untuk sebagai sekretaris sebuah acara lomba SDMI. Nah itu masih bisa mengajukan banding minta anggota kesekretariatan sehingga yang membantu sekretaris kayak gitu. Jadi masih bisa ada nego-negonya, masih ada negosiasi bagaimana menyelesaikan masalah itu, enggak tiba-tiba di SK sekretaris dilepas si sekretaris gitu, enggak. Masih ada komunikasinya lah. Masih bisa agak fleksibel juga ya. Ya, seandainya minta tim itu juga dikasih. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini mengenai topik teknologi ya, yang mana mungkin dari kemajuan teknologi yang masif AI ini mungkin akan berpengaruh bagi kayak kinerja dari Pak Solahur sebagai tenaga pendidik ya. Nah, ada pertanyaannya seperti ini. Dengan masifnya perkembangan teknologi nih ya, seperti tadi saya sebutkan mengenai AI-an ya kan. Kira-kira apakah Anda melihat hal ini sebagai alat bantu atau justru sebagai ancaman yang dapat menggantikan peran pendidik manusia di masa depan? Mungkin kalau dulu kan banyak orang yang skeptis mengenai AI kan. Apalagi Bapak Solahur mengajar sebagai guru seni budaya, yang mana itu dulu itu kayak karya-karya yang dihasilkan oleh AI itu inhumanism kayak gitu. Apakah sekarang udah berganti persepsi karena udah mungkin bubble AI-nya semakin gede dan semakin macam-macam, semakin canggih, yang mana itu kadang sulit membedakan antara karya kreatif dari manusia dengan mesin yang sekarang lagi beredar di sosial media ini. Gimana tanggapan dari Pak Solahur? Oke, kalau menghadapi AI, selama ini alhamdulillahnya AI cukup membantu di saya sebagai administratif, sebagai guru, karena memang pelaporan administrasi sebagai guru itu cukup lumayan banyak dan cukup menyita waktu, contohnya seperti rencana pelaksanaan pembelajaran, RTP, modul ajar, LKPD, terus program semester, program tahunan, capaian pembelajaran, kriteria ketercapaian pembelajaran dan lain sebagainya itu alhamdulillah cukup terbantu. Namun memang kita dibantu oleh AI, tapi AI sendiri kan tidak bisa membaca kondisi siswa di lapangan. Kayak, oh ternyata di kelas A itu anaknya pinter-pinter, tapi di kelas C itu anaknya sangat sangat cara belajarnya berbeda kayak gitu, tidak seperti kelas A. Jadinya meskipun
secara administratif perencanaan pembelajaran itu dibuatkan oleh AI, dibantu oleh AI, kita sebagai guru harus punya strategi tersendiri untuk menghadapi siswa di lapangan. Tidak bisa langsung bergantung pada seluruhnya kepada AI kayak gitu. Lalu ketika itu kan tadi perencanaan, ketika pelaksanaan pembelajaran, ketika menghadapi siswa yang kemungkinan karyanya tidak orisinal karyanya menggunakan AI, pastinya kita perlu apa namanya ya, membimbingnya, ngasih tahu sebenarnya siswa itu kalau siswa SMP apalagi siswa SMP itu sebenarnya mereka itu lebih ke tidak tahu bahwa mereka itu salah, melakukan hal tersebut itu salah. Kayak Tapi apa sehingga sekarang apa ya, murid-murid sekarang SMP udah terpapar di teknologi AI ya? Kalau kalau zaman kita dulu kan yang mana itu berapa 10-15 tahun yang lalu itu kan kayak SMP ini masih masih kayak megang komputer ketika pelajaran TIK aja gitu kan, apalagi megang Microsoft Office Word gitu kan ketika ya udah kalau ada pelajaran TIK kita kita ngetik, kalau enggak rata-rata pakai tulis tangan gitu kan. meskipun ya kayak gini wes contoh kasus. Mungkin 2 contoh kasus. Contoh kasus yang pertama di kelas A dulu itu aku mengajar seni budaya materi poster. Lalu ada satu anak ini karyanya terasa AI sekali. otomatis otomatis aku panggil dong anaknya. Iya, iya. Lalu tidak langsung aku judge bahwa karyanya menggunakan AI. Pasti akan kutanyain bagaimana proses pembuatan karyanya. Lalu aku tanyakan, coba ini menggunakan aplikasi apa? Coba dibuka aplikasinya, bagaimana tunjukkan file mentah karyanya yang masih bisa diedit dan lain sebagainya. Nah, pasti seorang anak yang tidak melakukan sesuai prosedur yang aku ajarkan pasti akan gelagapan cara jawabnya, pasti dia akan kebingungan karena tidak tidak melakukan sesuai arahan awalnya, arahan petunjuk penugasan. Karena Nah, setelah mereka itu nggak ya paham konteks ya. iya benar. Jadinya pasti nantinya dia akan mengakui bahwa itu bukan karyanya dia sendiri, itu karyanya dia nge-prompt via AI dan lain sebagainya. Nah, tapi pada saat itu tidak langsung aku judge ini nggak boleh kayak gitu. Jadi aku langsung suruh coba jelasin bagaimana cara nge-prompt poster ini pakai AI kayak gitu. Jadinya nanti dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya tentang originalitas. Apakah dengan kamu nge-prompt kayak gini itu karya ini 100% jadi karya punyamu sendiri ya gitu. Jadi mereka itu memang harus dituntun agar itu tahu bahwa di pelajaran seni budaya itu bukan membuat karya yang tiba-tiba jadi, tapi lebih dinilai bagaimana proses pembentukan karya itu, bukan hasil akhir proses berkaryanya. Dia Kayak gitu. harus Jadi dituntut mengerti dari segala iya, aspek proses. Jadi ketika mereka mau bikin karya apa nih, mereka mengerti segala apapun yang mereka kerjakan itu dia mengerti gitu kan. Dia mengerti, iya benar. dia bisa menjelaskan apa maksudnya, apa artinya juga gitu kan. Benar. Oke, Terus oke. di kasus kedua, bukan tugas praktek tapi lebih ke tugas teori. Pada saat itu aku ngasih tugas esai pada saat siswa itu kalau nggak salah daring ketika mau libur puasa. Libur puasa kan ada jam pelajaran daring tuh. Nah, itu aku kasih tugas esai. Tak suruh menjelaskan
di kelas desain grafis itu kalau nggak salah menjelaskan fungsi sebuah tools kalau nggak salah. Yaitu ketika masuk, ketika aku baca jawabannya, bahasanya ini terlalu bukan anak SMP, terlalu apa ya, terlalu Terlalu ini ya, tinggi kayak gitu. terlalu Bahasanya tinggi dari terlalu segi bahasa, dari segi pemilihan kata itu uh, unfamiliar untuk selevel SMP gitu kan. ya. Nah setelah itu kebetulan pada saat itu posisinya di lab komputer. Mm-mm. Langsung saja aku panggil anaknya, tak suruh menjelaskan, dan pada saat itu juga coba sih kamu, karena kan pada saat tugas esai itu aku kasih video tutorial kayak gitu kan, video Iya, tutorial tentang tools. Pada saat itu materinya tentang Affinity by Canva. oke. Nah itu ya wes tak suruh coba, kalau kamu benar-benar paham tentang tools ini silahkan praktekkan bagaimana cara memakai tools ini gitu. Nah ya wes, meskipun awalnya dia gelagapan, seenggaknya dia belajar bagaimana mempraktekkan toolsnya secara langsung pada saat itu. Oh, oke. Ya kayak gitu sih Itu cukup, menghadapi. cukup Kalau ini di ya, membantu ya. evaluasi itu kan tadi perencanaan, pelaksanaan. Kalau guru kan tugasnya ada 3 ya, Mm-mm. perencanaan, pelaksanaan, Oh, sama mm-mm. evaluasi. Kalau evaluasi, ya itu tadi sih, evaluasi, ya sama aja ya kayak tentang penilaian. Berarti AI yang menilai Penilaian, gitu ya? Enggak. iya, penilaian belum belum pernah pakai sih aku. AI yang bantu menilai. Dulu pernah aku ngeprom apa namanya, memasukkan kriteria penilaian, terus tak coba karya apa tulisan esainya aku upload, kayaknya nggak terlalu akurat, jadinya ya wis harus membaca emang. Hmm, masih tetap ada limitasi ya untuk AI gitu ya. Tapi overall dari segi teknis pun dari sisi guru walaupun sisi murid itu sangat membantu. Walaupun harus harus bertanggung jawab Indian ya. Mereka ngerti Benar, konteksnya, ngerti prosesnya gitu. iya. Oke. Ya kenapa ya, soalnya kate mau mau melarang siswa kan, aku sendiri sebagai guru kan juga make loh, memakai AI. Iya, Oke. setidaknya itu mereka paham gitu loh meskipun pakai AI. Mm-mm. Minimal. Nggak ujuk-ujuk cuman pasang tapi cuman pasang dan nggak ngerti gitu kan. Itu yang Iya benar. penggunaan Apa terus ya, tidak bertanggung sadar, jawab ya. mereka sadar, mereka belajar meskipun menggunakan AI. I see, I see, I see. Baik, oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Em, Sejauh mana nih dari eh, dalam tekanan untuk menguasai kompetensi baru mengenai kayak masalah pedagogi, profesionalitas kerja dan lain-lain di tengah perubahan teknologi ini yang mempengaruhi rasa aman dalam mempertahankan posisi kerjaan karena kan eh, isunya yang lagi happening sekarang kan AI akan menggantikan pekerjaan, AI eh, akan bisa mengurangi pekerjaan repetitif dan SDM-nya bakal dipangkas hingga separuhnya. Yang sekarang dibutuhkan hanya kayak prompt engineer atau mereka yang paham prompting di AI gitu. Oke, tentang menguasai kompetensi baru. Alhamdulillahnya kepala madrasahku yang sekarang, meskipun yang sebelumnya juga, itu sering mengadakan pelatihan-pelatihan buat meningkatkan kompetensi guru. Bahkan pada suatu saat itu di bulan Januari kemarin mendatangkan seorang yang membantu membuatkan prompt untuk menyusun administratif perencanaan guru yang aku sampaikan tadi, yang bikin kota, bikin formes, bikin RPP dan lain sebagainya, agar beban guru itu tidak terlalu berat, tidak diberatkan di administratif tapi lebih fokus ke pelaksanaannya ketika Hmm. bertemu dengan siswa kayak gitu. Oh, I see, I see, I see.
Jadi Oh, I see. untungnya untuk pengembangan Ah, kompetensi sangat didukung oleh oke. kepala. Nah, Dan juga tiap sebulan sekali kan guru mata pelajaran itu ada rapat MGMP namanya. Jadi tiap MGMP. guru mata pelajaran ya MGMP itu nanti guru di madrasah negeri tiap sebulan sekali itu berkumpul untuk berdiskusi tentang mata pelajarannya, untuk berdiskusi tentang soal ujian, berdiskusi tentang modul ajar, LKS dan lain sebagainya. Hmm. Baiknya Oh, I see. bagaimana? I see, I see, I see. Mungkin satu kan kan AI ini kan bersinggungan dengan teknologi yang mana itu mungkin akan sangat struggle bagi apa namanya bagi generasi boomer ya, generasi yang lebih ke 70 ke atas. Apa pekerjaannya masih ada kayak di umur-umur 70 kayak gitu? Paling 70, yang 60 paling mungkin. berumur itu kayaknya 50, 1968 deh kayaknya. Pokoknya 1968. maksimal menjadi guru itu kan Mm-mm, 55, mm-mm. Nah, itu 50. iya. Nah, itu apakah bakal jadi jadi kendala bagi kayak mereka untuk menyesuaikan menyesuaikan teknologi itu, karena kan mereka dari dulunya kan untuk zaman-zaman boomer kan masih belum terjamah banget mengenai teknologi kan. Sekarang sekali lagi tuntutan karir yang mana harus mengerti yang mana ya harus mengerti tentang teknologi. Nah, itu gimana nih? Apakah mereka kayak jelas bakal kesulitan mungkin ya? Nah, gimana nih menghadapinya kayak gini? Situasinya kan kayak eh, dari segi boomer kayak mereka gaptek belajar pun mereka pun lama gitu loh mungkin ya. Nah, Eh, dan kalau kalau nggak bisa ngejar kan otomatis ya itu mereka kayak minta tolong kan otomatis beban kerja yang lebih ngerti eh, ngerti teknologi bakal lebih PR untuk membantu para generasi nah, boomer ini gitu. iya. Jadinya apa ya? Jadinya kalau di tata usaha di apa ya tenaga kependidikan guru kalau guru di sekolah kan namanya TU. Mm-mm. Jadinya untuk memfasilitasi hal tersebut itu biasanya di TU itu bikin video tutorial, bikin PDF tutorial kayak gitu Oh, untuk oke. guru-guru itu yang tapi juga ada yang guru itu yang benar-benar udah harus pasrah nggak mau apa ya namanya wis tidak mau belajar lagi ya wis benar-benar wis apa namanya angkat tangan gitu dengan teknologi. Untungnya mereka itu punya semacam kayak template-template yang mereka gunakan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi beliau itu pasti menggunakan kayak bikin soal kayak gitu ya. Bikin soal itu mereka kan sudah punya bank soal yang digunakan berpuluh-puluh tahun beliau bekerja sebagai guru. Bikin Hmm. ajar, bikin PPT kayak gitu. Ya mungkin kekurangannya masih belum bisa apa namanya mengupdate informasi yang terbaru kayak gitu. Oh, I see. Jadinya nanti kalau mau menyampaikan informasi terbaru tidak dalam bentuk media tapi lebih ke ceramah. Masih mereka mereka punya backup untuk ini ya kayak bank library sendiri lah ya istilahnya Iya untuk benar. perpustakaan sendiri biar mereka tuh bagi generasi yang itu masih bisa beradaptasi dengan sistem yang ada walaupun mereka itu mungkin agak kesulitan dari segi memahami teknologi gitu. Benar. Baik, baik. Untungnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Em, Apakah Bapak Solahur merasa institusi memberikan dukungannya cukup agar Anda tetap kompetitif dan tidak tergilas arus otomatisasi atau teknologi? Berarti tadi ya menyambung ke kepala sekolah sering memberikan apa namanya kayak Pelatihan-pelatihan pelatihan-pelatihan benar. itu salah satu contohnya ya. Iya benar. Pelatihan diklat bahkan di Kementerian Agama sendiri itu tiap sebulan sekali itu ada pelatihan daring namanya itu Pintar. Apa ya singkatannya? Pokoknya pelatihan untuk pegawai Kementerian Agama kayak gitu. Jadi mengundang mengundang speaker-speaker dari luar institusi untuk menjelaskan sebuah konsep kayak gitu, konsep-konsep yang baru tentang kurikulum, tentang
media pembelajaran dan lain sebagainya. Oh, I Kayak see. gitu. Baik, baik, baik. Sudah jelas berarti ya. Secara apa dari institusi sekolah yang di tempatnya Bapak Solahur itu masih mendukung untuk masih juga bisa beradaptasi dengan mudah karena perkembangan teknologi sekarang ya. Nah, kita akan masuk ke ranah psikologis nih, yang mana kita akan membahas mengenai mental, motivasi, dan komitmen. Nah, kira-kira nih bagaimana rasa tidak aman terhadap stabilitas kerja kerja yang sekarang? Mungkin kita bisa kalau 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 di tempatnya Pak Solahur kan kayaknya kayaknya nggak ada yang gimana-gimana mengenai karir ya, mengenai pekerjaan ya. Tapi Iya. dari situasi globalnya ya, kita akan mengkorelasikan ke situasi global. Kira-kira apakah mempengaruhi fokus dan semangat Anda dalam menjalankan tugas nih, eh, mengajar sehari-hari, yang mana itu ya dapat informasi yang dari informasi yang inilah itulah. Kadang pun saya sendiri melihat sosmed kayak aduh setiap hari kok lihat berita-berita tidak mengenakan gitu. Apakah itu akan berdampak Pasti, di kegiatan? pasti muncul rasa khawatir gitu ya ketika apalagi kita kan masih belum ada tuh setahun ketika CPNS tahun pertama kan gajinya sangat minim. Gajinya sangat minim, sangat muncul kekhawatiran, ketakutan ketika semua bahan pokok naik dan lain sebagainya seperti itu. Apalagi tuntutan pekerjaan yang makin hari tidak semakin sedikit tapi makin banyak. Bener lagi. Apalagi lah ya, Tagihan apalagi kan makin naik ya. meskipun masih di CPNS dituntut jadi wali kelas, dituntut jadi koordinator panitian acara, dituntut harus di depan siswa harus selalu memfasilitasi kayak gitu. Oke. Masih dituntut secara administratif juga untuk laporan tiap 3 bulannya yang nantinya dievaluasi oleh kepala madrasah dan lain sebagainya. I see, Kayak I gitu. see, I see. Baik, baik, baik. Ya, ini ya tetap 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 ini ya, walaupun secara secara posisinya aman, tapi secara situasi kadang tetap bikin khawatir juga karena kayak Iya, faktor inflasi juga kan karena nilai rupiah per hari ini per tanggal apa ya? Per tanggal 26 April aja kemarin di Senin kemarin tuh katanya rupiah anjlok banget di angka USD-nya 17.000. Itu kan akan iya 17.000. mengefek ke banyak sektor yang mana harga pakan naik, BBM naik lah, dan itu banyak lah gitu kan faktornya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Melihat kondisi ekonomi saat ini ya, apakah Bapak Solahur pernah secara serius mempertimbangkan untuk berpindah profesi nih karena eh, eh, mungkin karena instabilitas atau masalah kayak dari segi pendapatan dari gaji aja kurang kurang gimana gimana gitu kan, eh, ke yang sektor yang lebih stabil secara finansial gitu. Kayaknya kayaknya kalau 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 PNS nggak sebegitu ini ya, selama selama dari gaya hidup nggak terlalu eh, kayak dituntut harus harus ngikutin karena otomatis akan sulit juga gitu kan. Ya, mengenai apa ini berpindah profesi Mm-mm. dan juga Ada tentang nggak terbesit gaji gitu? dan juga kayak hidup, gaji dan juga gaji hidup juga. Untungnya ini di Malang. Oh yes, secara letak letak Ya, geografisnya untungnya ngaruh ya. ini di Malang, yang dimana biaya hidupnya juga tidak terlalu tinggi, apalagi di kabupaten. I see. Ya, terus setelah itu mengenai profesi sendiri, untuk saat ini insya Allah aku masih apa ya namanya masih menikmati meskipun pasti tiap bulan ada gedebak-gedebuk, ada acara. I see, I Tiap see. bulan pasti ada acara di madrasah itu tidak tidak apa namanya apa nggak ada namanya
sebulan itu nggak ada acara sama sekali, itu nggak ada. Pasti tiap Pasti bulan ada. sekali itu ada acara yang dilaksanakan di madrasahku. Terus kalau mengenai pendapatan juga, harapannya ke depannya sih bisa meluangkan waktu ataupun belajar lebih banyak tentang keuangan, jadinya tidak apa ya, penghasilannya tidak stuck di satu sumber saja, di sebagai ASN saja, tapi harapannya bisa ada sumber yang lain kayak gitu. Oh, I see, I see. Masih ini ya, eh, masih kayak nggak terlalu apa ya, mempertimbangkan pindah ke sektor lain Ya, atau pindah ke benar. pindah kerjaan atau switch career gitu kan istilah sekarang gitu. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Apakah tingkat kesejahteraan dari segi gaji dan tunjangan itu yang Anda terima saat ini masih sepadan dengan beban kerja dan resiko ketidakpastian yang Anda rasakan? Oke, untuk gaji ya, gaji ini sekarang, Ya, gaji gaji. Kayak kesejahteraan yang kesesuaian dengan apakah gajinya kebutuhan. sepadan dengan beban kerja. Oke, untuk ya ya seperti yang disampaikan tadi, guru kan ada banyak jenisnya, ada guru ASN, ada guru swasta, ada guru GTT dan lain sebagainya. Hmm. Nah, di madrasahku ada guru ASN dan juga guru GTT. Guru ASN sendiri di kementerian Guru itu GTT ini mendapatkan kayak guru ini ya, guru apa namanya, honorer itu ya? ya guru honorer, guru tidak tetap. Kalau guru ASN sendiri, alhamdulillah nanti bisa, kalau sebenarnya dari gaji guru ASN itu banyak bisa dilihat di internet, tidak tidak tertutup ya, sangat transparan. Hmm. Ada gaji, ada tunjangan kinerja, ada uang makan, ada apa lagi? Oh ya itu aja, tiga itu kayaknya. Dan tunjangan-tunjangan lain apabila sudah berkeluarga. Nah untungnya eh, karena secara geografis mungkin juga ya, alhamdulillahnya ada apa namanya, eh, biaya hidupnya di Malang sendiri tidak terlalu tinggi. Tapi ya kalau memang ya harus pintar-pintar menabung juga, harus banyak belajar juga tentang investasi maupun yang lain juga untuk menjaga apa namanya, untuk kedepannya juga. Terus untungnya di madrasah sendiri ketika menjadi kepanitiaan sebuah acara yang memang benar, memang banyak sekali acara di madrasah itu, tiap hari besar, tiap sebuah kejadian itu pasti ada acaranya. Okay. Nah, di kepanitiaan itu apa namanya, tidak ya udah dikasih tugas disuruh ngerjain gitu toh enggak, tapi ada honor tersendiri yang diambil dari komite, honor sendiri untuk membayar biaya kepanitiaan tersebut, membayar kinerja di kepanitiaan. Jadi bukan, jadi gaji kita itu ya gaji mengajar di dalam kelas, ketika ada kegiatan atau kinerja di luar kelas itu ada honor tersendiri kayak gitu. I see. Ya Masih harapannya ini sih, ya, masih fair lah ya. harapannya sih dia masih fair, harapannya sih ekonomi segera membaik. Tapi kayak isu-isu yang kemarin mengenai guru honorer itu nggak sejahtera, itu apakah karena memang kalau swasta itu kan sebutannya honorer juga ya, walaupun bukan ASN ya, secara Kalau swasta sih harusnya ya GTY namanya, guru guru tetap yayasan. Tapi kalau ada juga yang sekolah swasta tapi tidak mengangkat gurunya secara tetap, jadi kayak freelance itu nggak ada. malah untuk yang apa namanya, dari sektor kayak swasta ya, dari apa namanya, dari instansi yang swasta itu malah mereka itu berarti tergantung dari swastanya ya,
kayak Iya, kan banyak tergantung isu yang kontraknya dalam bentuk apa. kayak isunya kan guru apa namanya guru honorer ini underpaid lah dengan beban kerja yang sangat tinggi dengan pendapatan gaji yang tidak fair bagi apa menurut kita ya dari segi kalau kita pakai kacamata orang industri atau orang yang mungkin kerjanya lebih settle dengan pendapatan yang lebih minimal UMR kayaknya melihat guru honorer yang swasta yang underpaid ini kayak kok gini banget gitu secara sistem. Kira-kira ya seperti itu ya. Apa kayak itu tergantung dari Kebijakan, sosoknya ya. iya kebijakan Iya, yayasannya dari swasta ya. bagaimana. By the Iya, way. I kalau see, I di see. MTS sendiri sih, di MTS itu sendiri sih, menurutku cukup fair, tapi ya semoga segera UMR juga sih untuk guru honorernya, atau ya sekalian aja diangkat jadi ASN kayak gitu. Oh, kayak program yang dari sekolah dari bawah naungan Kementerian Pendidikan ya nggak ada apa nggak ada honorer ya. Kalau Ya, kalau agama masih masih ada honorer yang bisa namanya ada. GTT itu ya. Oke, I see, I see. Oke, lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya. Seberapa transparan? Nah ini peran dukungan dari segi organisasi nih, apa namanya topiknya. Nah, seberapa transparan nih pihak manajemen institusi yang mana di sekolah ya, dari kayak level kepala sekolah, waka dan sebagainya, memberikan informasi mengenai kondisi kesehatan finansial organisasi kepada para pekerja yakni ya kepada semua staf di sekolah. Kalau ASN pasti transparan atau masih walaupun ini lingkupnya di sekolah masih kayak ada nggak setransparan masih masih ada kayak ditutup-tutupin nih atau pasti pasti harus transparan gitu. Kalau di madrasahku sih transparan, bahkan kita tahu gaji ASN satu dengan ASN lainnya. Tiap Oh, bulan berarti itu ngerti pasti ini ya dari slip di-share. gaji ya. Iya, Ngerti semua ya. I see, I see. di-share pasti. Apa namanya, slip gaji semua orang itu pasti di-share di Oh, tadi jadi nggak enggak. by Jadi kita tahu gimana ya. gajinya orang itu siapa berapa, gajinya orang itu berapa. Kan tergantung masa jabatan dan juga apa namanya, masa jabatan juga, ya masa jabatan sih. Semakin lama orang menjabat kan gajinya semakin banyak. Lalu apalagi Oh, transparan kalau informasi kesehatan kesehatan finansial ya. kesehatan Kayak finansial madrasah sih sebenarnya kurang tahu. Kalau di tahun iya sebenarnya kurang tahu. Kalau di tahun kemarin itu malah lebih lebih ketat lagi gitu loh kalau masalah anggaran. Menurutku di tahun ini yang di kepala madrasah baru ini nggak seketat itu. Meskipun ya memang masih ada efisiensi tapi nggak seketat yang tahun kemarin. kebijakan balik lagi ke kepala madrasah ya. Benar. Tetap Jadi tetap kayak tahun kemarin itu kayak apa? Fokusnya kan membangun aula madrasah. Nah, dan itu kayak biaya-biaya yang lain itu kayak banyak terefisiensi gitu loh, kayak biaya kepanitiaan dan lain-lain itu kayak kayak lebih sedikit, ya nggak sedikit sih, maksudnya kayak lebih di banyak banyak kayak seandainya aku menganggarkan untuk apa ya, contoh itu mau menganggarkan sketsel atau papan buat memamerkan karya siswa kayak gitu ya. Di oh ya tahun betul. kemarin benar-benar nggak bisa kayak gitu. Sedangkan di tahun ini, iya di tahun ini masih bisa lah, kayak masih bisa meskipun nggak harus ya cuma bisa disubsidi sekian kayak gitu. Jadi Oh, I nggak see. seketat tahun kemarin. Hmm. Jadi kayak di tahun ini tuh anggaran-anggaran itu kayak diusahakan bisa, tapi meskipun nggak 100% kayak seandainya ya kayak 50%, 60% dibantu madrasah itu masih
masih bisa. Oh, masih ini ya. eh, se- kalau kalau apa namanya Atau mahasiswa mungkin masih perlu tahun masih kemarin itu transparan kayak lah ya. karena Heeh. mau tutup buku jadinya anggarannya susah gitu juga sih, gitu juga bisa sih, nggak tahu. Heeh. Tetap dari transparansi dan kayak dari transparansi mengenai finansial sekolah, mengenai efisiensi segala dan sebagainya, kembali lagi ke manajemen lah ya, manajemen dari madrasah. Hmm. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dukungan konkret seperti apa nih, baik materi atau non material, yang paling Bapak harapkan dari organisasi untuk mengurangi rasa cemas nih, misal karena ya eh, nggak nggak tahu ya kalau kalau Bapak sekarang secemas apa dari posisi yang sekarang di ditempati itu, terhadap ketidakpastian ekonomi global nih. Apakah apa ya, harapannya seperti apalah gitu. Harapan dukungan dari madrasah, Dari ya dari dari pihak organisasinya, dari yayasan, bukan yayasan, dari madrasah atau mungkin dari pemerintah mungkin. Karena langsung kan bawahannya mungkin dari kementerian. yang konkret ini ya, yang permasalahan yang baru-baru ini Hmm. di madrasah itu beberapa bulan terakhir internetnya tidak bisa. Gimana? Internetnya nggak bisa, jadi ya Internet nggak bisa. pakai kuota maksimal. Iya, pakai kuota sendiri. Ya itu Masih ada istilah permasalahan yang seperti itu ya. krusial. Oke. Berarti infrastruktur yang benar-benar memadai lah ya. Iya, benar-benar krusial sekali itu. Mau Oke. pakai Canva nggak bisa, mau nontonin ke video YouTube ke siswa nggak bisa, harus pakai kuota. Mau I see. main game media pembelajaran juga nggak bisa karena butuh internet. I see. Sedangkan kan sedangkan kan madrasahku itu di deket sungai gitu loh. Jadi kayak ruang kelas yang benar-benar dekat sungai itu benar-benar nggak ada sinyal. Sinyal sinyal HP Pinggir pun itu. sekali. Jadi kalau yang ruangan yang dekat jalan itu masih ada sinyal. Kalau ruangan udah di belakang, yang jauh dari jalan itu benar-benar nggak ada sinyal. Astaga, oke. Masih Oke, dari segi lalu setelah infrastruktur. itu Hmm. dukungan ini kalau Canva alhamdulillah sudah dikasih Canva Edu. Tapi kalau mungkin kebutuhannya adalah aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk mengevaluasi pembelajaran yang premium karena yang sekarang dipakai kan kayak Wordwall, Zepquiz dan lain sebagainya kan yang Hmm. free. Jadinya mau nge-uap data nilai siswa itu harus bolak-balik buka websitenya, nggak bisa langsung di-download, langsung digunakan sebagai administratif penilaian, jadi harus diketik ulang biasanya malahan, jadi nggak bisa Hmm. nilainya itu langsung diambil, itu nggak bisa. I Terus see. secara non material apalagi ya, kalau non konkret itu mungkin ya kalau bisa secara administratif tidak sebanyak itu gitu loh yang dilaporkan menurutku, Hmm. jadinya kayak ya pelaporannya itu karena apa ya kayak RPP dan lain-lain itu menurutku ketika direncanakan dan juga di lapangan itu benar-benar kadang itu benar-benar berbeda kayak oh ternyata siswanya itu tidak sesuai ekspektasi yang ada di RPP. Rancangnya gimana? Rancangnya prediksi seperti Iya, apa? Kayak nge-treatmentnya seperti apa? iya, Ternyata di lapangannya tidak sesuai, otomatis iya, dukungannya beda lagi gitu kan, dan benar. sebagainya. Ya, Itu. ya kayak gitu sih. Terus mungkin dalam pelaporan itu simplifikasi lagi. Jadinya Hmm. kayak Hmm. nggak terlalu pedomannya terlalu kaku. Tidak, maksudnya ya difleksibelkan kayak oh seandainya
laporan pembelajaran di kelas C yang muridnya itu sangat apa namanya, sangat suka bergerak, suka bergerak itu tipe belajar yang sangat aktif kayak gitu. Jadinya ya pelaporannya mungkin bisa dispesifikkan bahwa mengajar dengan model menggunakan apa, permainan apa kayak gitu. Jadi enggak sih. Karena apa ya, di madrasah sendiri kan masih menggunakan LKS, masih menggunakan apa Oh, masih namanya, benda cetak ya. iya masih Mhm. media cetak toh. Jadinya menurutku ya LKS itu cukup sebagai bahan ajar. Selebihnya ya mungkin bahan ajar lain ya mungkin PPT-nya guru atau media pembelajaran guru yang lain atau video-video yang ada di YouTube juga. I see, I see. Itu. Baik. Jadi dari infrastrukturnya sangat krusial juga Oh iya, bagi sama pelajaran. ini mungkin Dari internet pun, dari segi kalau kalau untuk lain-lain. kementerian itu kalau bisa nggak dibeda-bedakan lah fasilitasnya antara Kemendikbudrismen sama Kemenak. Oh iya, iya. Beda ya. Beda lah. Beda betul, Kalau beda kementerian ya. kalau mengadakan lomba kayak gitu kadang Kemenak nggak boleh ikut. Terus kalau iya bener, Ternyata masih ada kayak diversifikasi ya, diferensiasi. mm-mm, Ah, dibeda-bedain. I see, I see. Padahal kan Masih ada ya. sama-sama berjuang buat pendidikan. Masih adanya itu berarti sektor apa namanya, posisi istilahnya apa, birokrasi ya, birokrasinya Ha-ha. yang ternyata Ya masih ada beda-beda gitu. mungkin karena beda pintu anggarannya kan kalau anggarannya Oh Kementerian iya, Pendidikan kan ya wis bisa bisa. untuk SMP, SMA, SMK. Sedangkan kan Kemenak ya wis untuk Kemenak untuk madrasah itu. Mungkin jadinya beda. Ya nggak tahu sih apa baiknya yang ngurusi pendidikan itu satu menteri atau gimana. Nggak tahu. Hmm, hmm, hmm. Oke, oke, oke. Nah, pertanyaan terakhir nih dari sesi wawancara kita kali ini. Apakah lingkungan kerja yang sportif saat ini eh, membantu Anda untuk tetap bertahan meskipun ada tekanan ekonomi dari luar? Apakah gini deh, dari tempatnya em, Pak Solahur sekarang itu kondisi lingkungannya suportif kah atau gimana kah gitu? Ya, menurutku kalau di lingkungan pendidikan itu lingkungan yang suportif itu sangat krusial ya. Hmm, Soalnya soalnya akan banyak pembelajaran itu atau kegiatan-kegiatan itu yang melibatkan banyak orang, hmm, melibatkan rekan kerja yang lain. Kayak contohnya kegiatan kurikuler, apa ya, yang itu pembelajaran lintas disiplin ilmu. Lalu hmm, juga kegiatan kepanitiaan itu kan pasti melibatkan banyak orang toh. hmm, Jadi kalau lingkungan kerjanya kurang suportif ya pasti bakalan nggak nggak terrealisasi itu kegiatan-kegiatan yang ada di madrasah kayak gitu. Terus I see. apa ya saling gotong royong, saling percaya. Terus sehingga apa ya ketika pekerjaan dilakukan bersama-sama itu kan jadinya lebih enteng toh kalau kan I see. kerjanya baik. I see, I see, I see. Baik kalau gitu. Masih tetap krusial banget ya dari lingkungan yang suportif itu untuk apa masalah kesehatan kesehatan mental apa namanya persepsi kayak tadi poin-poin yang mengenai apa eh, dari sustainabilitas posisi yang sekarang posisinya kayak oh aku bakal di sini sustain sampai ke depannya dari kayak kelelahan mungkin kelelahan dari kejenuhan dari apa ketika proses bekerja itu sangat minim sekali ya kalau lingkungannya suportif gitu kan. Nah,
Sebenarnya kalau ASN itu yang riskan itu bukan dipecat sih. Oh ya. Iya, yang riskan itu mutasi, dipindah tugas. Oh, itu berarti pindah. Kenapa alasannya? Apakah rata-rata ASN kayak pindah pindah tempat itu mereka khawatir, aduh kok pindah tempat ke sini ya, pindah tempat ke sini ya, gitu. Ya itu apa lagi? Oh iya, yang Kayak yang pindah mutasi itu kayak mutasi. adalah ketakutan biayanya akan membengkak. Nanti biaya hidupnya di sana bagaimana? Lingkungan kerjanya apakah lebih support atau enggak kayak gitu. Hmm, 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 hmm. Tapi ya sebenarnya apa sih namanya? Kalau di Kementerian Agama sendiri, Hmm, apabila sudah ditempatkan di kabupaten atau kota tertentu, kan aku kan kontraknya itu hmm, di provinsi toh. Kontraknya hmm, itu di. Nah, tapi apa namanya? Risiko mutasi itu apa namanya? Dipindahkan itu apa namanya? Lingkupnya itu terbatas pada kabupaten atau kota yang ada di SK. Kayak oh sekarang hmm, SK ku keluarnya adalah Kabupaten Malang. Berarti ketika ada risiko mutasi atau dipindah tugaskan mungkin oh karena di guru di MTS 6 itu guru seni budayanya kebanyakan jadi harus dipindah ke MTS di Lawang atau di mana gitu. hmm. Jadi kayak gitu di Lawang nggak ada guru seni budayanya gitu. Itu kayak gitu risikonya adalah kayak gitu. I see. Resiko ke pindah pindah lokasi yang kadang membutuhkan biaya juga, gitu kan. Betul. Nggak ujuk-ujuk pindah terus dari segi kayak pertimbangan, oh ternyata aku ada keluarga nih, keluarganya apakah tetap di sini atau ikut ke tempat kerja baru, gitu kan. Itu sangat jadi pertimbangan ya. Baik, baik, Iya. baik. Yang Mm-mm. besar kemungkinannya berpindah itu adalah kepala kepala madrasah. Kepala madrasah itu tiap 3 sampai 4 tahun sekali itu di rolling pasti, Mm-mm. diputar gantian. Oh, I see. Iya, iya, iya. Jadi pindah nggak apa setiap setahun sekali ya? Tiga tahun 3 tahun. Setiap 3 tahun sekali itu rolling pindah rolling rolling. kepala. Ah, I see. Baik, Tapi kan baik. kalau itu punya inovasi beda-beda kan. Jadi kayak oh di madrasah A dia sudah inovasi adiyata. Nanti dia pindah ke madrasah B berarti dia harus apa namanya memajukan adiyatanya, kebersihan lingkungannya kayak gitu. Mm-mm. Pasti punya keunggulan masing-masing. I see, I Ada see. ada kepala madrasah itu yang unggul di bidang publikasi. Jadi bagaimana madrasah yang nantinya dipegang dia bisa terkenal kayak gitu. Publikasinya naik. Ada kepala madrasah yang suka membangun membangun gedung, membangun infrastruktur kayak gitu. Oh, Jadi beda-beda kepala madrasah itu. secara nggak langsung kayak presiden ya. Iya, Tapi ini benar. dari lebih ke apa Ini lingkup kan yang lebih kecil aja. keputusan kan. Mm-mm. Iya, Pimpinan keputusan lah ya, beliau. wewenang ada di kepala madrasah. Baik, baik, baik. Oke, jadi itu semua adalah pertanyaan wawancara, sudah semua ya. Ada 15, Alhamdulillah. alhamdulillah ada 15 poin yang saya pertanyakan. Jadi, terima kasih untuk Bapak Solahur sudah mau menjadi narasumber saya untuk eh, dari sesi wawancara ini mengenai judul eh, judul proposal saya mengenai persepsi pekerja terhadap stabilitas lapangan kerja di tengah ketidakpastian ekonomi global terkait program SDGs poin 8.5.2 mengenai tingkat pengangguran terbuka yang mana dari subnya SDGs poin 8 yakni pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Oke, sekian dulu, terima kasih.